Sambil meninjau operasional PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Ketua DPR RI Puan Maharani berdialog dengan sejumlah petani dan nelayan di Sumatera Selatan. Puan pun mendapat banyak curahan hati dari para petani dan nelayan tersebut. Dialog bersama kelompok tani, kelompok wanita tani, penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan diselenggarakan di Gedung Serbaguna PT Pusri Palembang pada Jumat 3 Maret 2023. Total ada 700 orang yang mengikuti dialog bersama Puan. Puan datang didampingi anggota Komisi 4 DPR, Rizky Aprilia, yang berasal dari Dapil Sumatera Selatan I. Hadir pula sejumlah tokoh daerah Sumatera Selatan, yakni Wakil Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda Nasaputra Kemas, anggota DPRD Sumsel, Zulkifli Kadir, Bupati Banyuasin, Askolani, Bupati Penukal Abab, Lemantang Hilir, Pali, Heri Amalido, Wakil Bupati Empat Lawang Julius Maulana, Wakil Wali Kota Prabu Mulih, Abdiansyah Fikri, dan Sekda Kota Palembang Ratu Dewa. Penyerapan aspirasi itu diawali dengan penyerahan bantuan untuk kelompok tani di antaranya traktor roda 4, combine harvester multiguna, alat untuk program ternak sapi ruminansia, eksavator dan mesin penyedot lumpur. Kemudian bantuan untuk kebutuhan program Kampung Nelayan Maju, program Biofolk Lele, program instalasi pengelolaan air dengan teknologi bioalkalin, program Makmur, hingga hutan, program kehutanan dan bantuan stimulus perumahan swadaya, serta program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Bantuan-bantuan yang diberikan untuk membantu Bapak Ibu agar bisa mensejahterakan keluarga dan daerah, kata Puan. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI pun menjelaskan maksud kedatangannya ke PT Pusri. Ia sengaja turun ke lapangan untuk melihat langsung kinerja PT Pusri Palembang yang merupakan salah satu industri pupuk nasional itu. Dirinya juga ingin melihat apakah anggota-anggota DPR bekerja menemui rakyat, menyerap aspirasi. Puan kemudian mengajak beberapa orang perwakilan petani untuk naik ke atas podium dan menyampaikan aspirasinya. Petani Banyuasin bernama Sumitro mengeluhkan soal sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Kita dapat, tapi hanya separuhnya. Jadi separuhnya lagi membeli. Kami mau beli asal ada barangnya, tetapi itu sulit. Padahal Banyuasin lumbung pangan. Dan para petani juga terkendala masalah transportasi untuk pasarkan hasil. Jalannya tidak layak sepanjang 60 km, kata petani tersebut. Sumitro berharap dibuatkan jembatan agar hasil panen petani bisa dijual dengan harga yang lebih bagus. Sebab saat ini, petani Banyuasin hanya bisa menjual hasil panen padi seharga 4.200 per kilogram. Jika ada jembatan distribusi disebutnya akan lebih baik sehingga harga padi bisa dijual dengan harga lebih dari Rp5.000 per kilogram. Menanggapi harapan Sumitro, Puan meminta anggota DPR dan DPRD Dapil setempat untuk berkoordinasi, menyelesaikan persoalan petani di Banyuasin. Ia berjanji akan mencarikan solusi. Soal distribusi pupuk saya lihat cukup baik. Ini lintas kementerian harus duduk bersama, karena ini masalah dari dulu, kata Puan. Selain Sumitro, petani dari kelompok tani wanita juga turut menyampaikan aspirasinya. Dengan menggunakan bahasa Palembang, ibu petani bernama Miniana meminta bantuan kultivator untuk lahan sayuran dan pompa air untuk menyirami tanaman sayuran di lahan kelompok taninya. Kemudian petani bernama Hermawati mengeluhkan kampungnya yang sering banjir sehingga berdampak terhadap lahan tanaman sayurnya serta distribusi hasil panen. Nanti kita coba carikan solusi, kata Puan. Tak hanya petani, Puan juga mengajak penyuluh pertanian untuk berdialog langsung dengannya. Yeni Rahma yang merupakan penyuluh pertanian Banyuasin mengeluhkan penyuluh kontrak yang belum mendapat gaji dan tidak ada biaya operasional. Untuk operasional, bantingan, dan kami harap bisa menjadi ASN minimal P3K. Penyuluh perikanan bernama Widya juga menyampaikan hal yang sama. Dari sekitar 1.600 penyuluh di Indonesia menurutnya, selama ini statusnya adalah tenaga kontrak. Akhir tahun ini kontrak dihapuskan, masa kerja 5-15 tahun. Tolong nasib kami agar statusnya tidak sekedar penyuluh perikanan bantu tapi bisa menjadi ASN, harap Widya. Puan memastikan
akan membawa aspirasi Widya dan penyuluh-penyuluh lainnya ke pemerintah pusat. Akan saya sampaikan dengan kementerian terkait untuk segera selesaikan karena ini anggaran pusat. Soal P3K ini memang masalah nasional. Kami akan carikan solusinya, kata Puan. Lebih lanjut, cucu Bung Karno ini mengatakan, petani dan nelayan adalah dua profesi mulia yang berkaitan dengan hidup matinya bangsa. Oleh karenanya Puan berterima kasih kepada Bapak Ibu petani dan nelayan yang sudah menjadi pilar kedaulatan pangan bangsa Indonesia. DPR RI selalu turun ke bawah untuk mencari tahu apa kebutuhan petani dan nelayan yang bisa dibantu. Makanya hari ini dirinya datang untuk menyerahkan total 14 jenis bantuan dari berbagai kementerian. Karena memang DPR RI yang memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu tani dan nelayan ke pemerintah. Lalu pemerintah dalam hal ini kementerian yang mengeluarkan program-programnya, kata Puan. Kepada petani Puan mengatakan, sudah memantau persoalan harga gabah rendah yang disebabkan karena berbagai faktor, khususnya jelang panen raya ini. DPR RI bersama pemerintah disebutnya sedang berupaya mencarikan jalan agar dapat memenuhi harapan semua pihak. Bagi para penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan, dirinya juga ikut memantau masalah-masalah di lapangan yang dihadapi Bapak Ibu sekalian, seperti terkait ketersediaan sumber daya. Puan pun berpesan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan perhatian kepada penyuluh pertanian dan perikanan, sebab solusinya ada di Pemda dan APBD. Jadi harus ada porsinya. Pemda harus benar-benar mengingat bahwa pangan adalah urusan hidup matinya sebuah bangsa. Tidak boleh dianggap remeh atau tidak dijadikan prioritas. Demikian yang disampaikan Puan. Justinus Tenung, Jurnal TV, melaporkan.